Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Selama itu satu kebajikan, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah, tidak akan diabaikan dan dilupakan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu kemudian berharap pandangan atau diingat oleh manusia. Manusia mungkin lupa. Sekali kita berbuat baik dia ingat, 2 kali dianggap biasa, 3 kali dianggap rutin, 4 kali dianggap wah itu memang seharusnya begitu nanti berbuat baik sama saya, kan begitu. Sehingga kita merasa kebaikan kita sudah tidak lagi bernilai, tidak. Ya, kebaikan kita akan terus dianggap, dihitung oleh Allah meskipun yang menerima kebaikan tidak menghargainya lagi. Dengan catatan selama kita memang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga keburukan, wal iyadu billahi taala. Ya, keburukan pun juga demikian. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa angkuh, ya. Kemudian kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kezaliman, sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan buruk pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diampuni oleh Allah. Nah, jadi semuanya ada timbangannya, ya. Tinggal nanti di hari kiamat mana yang akan lebih memberatkan. Ya. Ashabul yamin, ya, orang-orang yang masuk dalam kelompok ashabul yamin, ya mereka akan selamat nantinya, ya. Nah, tapi orang-orang yang nanti diserahkan kitabnya dengan tangan kiri, di mana amalan kebajikannya kalah dengan amalan keburukannya, nah, maka orang yang seperti ini naudzubillah, ya, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi kelompok yang ketiga, orang yang diserahkan catatan amalnya tidak pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri, min wara'id dhahri, dilempar dari belakang. Ya, nggak usah pakai dilihat lagi, ini orang pasti hancur, pasti celaka. Wal iyadu billahi taala. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ternyata yang paling amalan yang paling memberatkan, ya, memberatkan amal kebajikan di timbangan amal kebajikan ternyata apa? Min husnil khuluq, yaitu tidak ada yang melebihi, mengungguli dari budi pekerti yang luhur. Jadi melesat jauh orang-orang yang budi pekerti luhur itu, yang akhlaknya baik itu, ya, tidak ada tandingannya, ya. Sholat luar biasa, tapi ketika orang sholat tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti luhur yang baik, itu maka amalan budi pekerti luhurnya itulah yang kemudian akan membuat dia mulia di sisi Allah. Nah, tapi kadang-kadang memang orang-orang yang hanya membatasi ibadah hanya dengan sholat saja, puasa saja, ya, kemudian baca Al-Quran saja, ya, dia tidak melihat bahwa budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur ini sebagai satu bentuk ibadah. Justru akhlak budi pekerti yang luhur ini mempunyai poin yang sedemikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam memberikan motivasi kepada kita untuk berakhlak budi pekerti yang luhur, beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik bersikap, ya, paling baik berakhlak kepada siapa? Kepada istrinya, kepada keluarganya, ya. Jadi bukan orang yang populer di luar, di tengah masyarakat sebagai orang baik, sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang terkenal dengan pelbagai macam amal solehnya, tapi dia tidak populer di rumah tangganya. Artinya dia tidak dinilai sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara yang baik di lingkungan keluarganya. Karena apa? Karena tidak adanya budi pekerti yang baik ketika dia berinteraksi dengan mereka. Ya, dia bisa senyum dengan orang-orang yang ada di luar, dengan relasinya, ya, dengan pelanggannya, dengan siapa saja yang dia bisa bergaul dengan mereka. Dia bisa senyum, dia bisa beramah tamah, dia bisa memaafkan orang lain, ya, dia bisa bersikap sopan santun, lemah lembut dengan mereka, ya. Tetapi terhadap istrinya, terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya,
terhadap adik kakaknya, dia nggak bisa. Dia bersikap kaku, dia bersikap keras, dia bersikap kasar kepada mereka, tidak bisa bersikap baik kepada mereka. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang terbaik. Ya. Nah, kenapa? Karena memang kecenderungan manusia kadang-kadang lebih lebih responsif, lebih cepat menyikapi dengan positif kepada orang yang di luar. Kenapa? Karena orang yang di luar berpotensi memuji dia, berpotensi menyanjung dia, kan begitu. Tapi kalau sama keluarganya tahu persis apa tentang dirinya, ya. Keluarganya mungkin tidak akan berikan pujian apa-apa karena toh itu sebagai satu kewajiban. Nah, dan justru di situ adalah tantangannya, bahwa kita dikatakan orang yang baik itu khairukum li ahli, ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik bersikap kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Dan aku adalah orang yang paling baik bersikap dengan keluargaku.